Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu PowerPoint materi dari analisis portofolio pada PT Indomobil Sukses Internasional (TBK) dan PT Harta Dinata Abadi (TBK) oleh dosen pengampu Ibu Ida Syafrida. Anggota kelompok saya sendiri yaitu Sekar Khairunisa dan rekan saya Nur Hanifah serta Cecilia Azhar. Next. Masuk latar belakang, investasi merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kekayaan di masa depan. Dalam konteks pasar modal, investasi saham menjadi salah satu instrumen yang populer karena memiliki potensi imbal hasil yang sangat tinggi. Namun, tingginya resiko tersebut yang melekat pada investasi saham menuntut investor untuk melakukan analisis dan seleksi saham yang tepat agar dapat membentuk portofolio yang optimal. Oleh karena itu, metode seperti single index model atau SIM, analisis fundamental, dan analisis teknikal sangat diperlukan dalam membantu proses pengambilan keputusan investasi. SIM membantu investor atau manajer keuangan dalam membuat keputusan berbasis data, sehingga portofolio yang dipilih lebih optimal dan sesuai dengan tujuan investasi. Next. Masuk ke profil perusahaan, ada foto profil perusahaan PT Indomobil Sukses Internasional (TBK) atau IMAS. Ini adalah perusahaan otomotif afiliasi dari grup Salim yang bergerak di bidang perakitan, distribusi, layanan purna jual, penyewaan mobil, dan distribusi suku cadang. Perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor dan produksi kendaraan listrik. Jadi bisa kalian lihat untuk namanya itu sendiri, Indomobil Sukses Internasional (TBK). Terus kemudian alamat kantor Wisma Indomobil di MT Haryono, serta bidang usahanya Automotive and Components, sektornya barang konsumen non-primer, dan subsektornya itu perdagangan retail, industrinya itu retail khusus. Next, dimasuk di PT Harta Dinata Abadi (TBK) atau HRTA. Jadi PT HRTA ini perusahaan perhiasan dan emas batangan di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini juga memiliki 4 merek perhiasan, yaitu Aurum Collection Center atau ACC, kemudian ACC Premium, kemudian Claudia Perfect Jewelry, dan yang terakhir ada Celine Jewelry. Selain perhiasan juga, HRTA juga mengelola usaha pegadaian melalui PT Gemilang Harta Dinata Abadi. Jadi untuk bidang usahanya itu perindustrian dan perdagangan, kemudian sektornya itu barang konsumen non-primer sama, terus subsektornya itu pakaian dan barang mewah, industrinya pakaian dan barang merah, barang mewah. Tahun berdirinya di 2004, subsektornya barang konsumsi. Next. Pembahasan seleksi portofolio SIM. Jadi, metode single index model atau SIM adalah sebuah model analisis dalam pembentukan portofolio yang menjelaskan bagaimana cara pembentukan portofolio saham yang optimal dari beberapa pilihan portofolio yang efisien atau sebuah teknik untuk mengukur return dari resiko sebuah saham atau portofolio. Metode indeks tunggal didasarkan pada pengamatan harga saham berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jadi secara khusus dapat diamati bahwa apabila indeks harga saham ini naik, maka harga saham individual itu cenderung naik juga. Saham yang masuk kandidat portofolio adalah yang memiliki excess return to beta lebih besar dari cut off rate, sehingga setelah itu investor juga dapat menghitung besarnya return dan resiko dari portofolio optimal saham yang sudah dibentuk. Metode single index model dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, ini next. Masuk ke return saham ekspektasi, yaitu adalah jenis return yang dilakukan untuk pengambilan keputusan terhadap kegiatan investasi. Return ekspektasi ini juga dinilai lebih penting dibanding dengan return historis karena jenis ini menjadi tolak ukur para investor untuk keberhasilan transaksi sahamnya di masa yang akan mendatang. Return saham ekspektasi dapat ditentukan berdasarkan nilai ekspektasian masa depan. Jadi return historis dan return ekspektasian yang ada. Untuk cara menghitungnya seperti yang di samping. Jadi harapan pengembalian itu dengan cara menghitungnya seperti yang di samping. Next. Masuk ke B, menghitung return realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan. Kovarian atau standard return
Saham adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Cara menghitungnya dengan cara return bulanan itu harga saham awal akhir bulan dikurang harga saham awal bulan ditambah dividen per bulan dibagi harga saham awal bulan. Ini ada contoh soalnya juga bisa dilihat. Next, menghitung kovarian atau standar return saham. Langsung masuk ke rumusnya seperti yang ada di bawah ini. Kemudian untuk menghitung tingkat pengembalian masing-masing pasar, yang pertama menghitung return market realisasi masing-masing saham. Return market adalah tingkat imbal hasil dari portofolio pasar. Dan untuk rumusnya seperti di bawah ini. Yang dicari indeks saham periode T. Next, menghitung expected return market. Nah, untuk menghitungnya juga sama menggunakan indeks saham periode T dan indeks saham periode sebelumnya. Kemudian, cara menghitung kovarian return market saham. Rumusnya seperti yang ada di bawah ini. Next, menghitung saham beta. Jadi, menghitung saham beta ini merujuk kepada sensitivitas pergerakan hasil atau return suatu saham atau reksadana relatif terhadap pergerakan hasil pasar secara keseluruhan. Untuk pergerakan harga dari pasar relatif terhadap beta dari pasar 1.0, beta adalah risiko unik dari saham individual. Menghitung kesorongan atau slope realized return untuk suatu saham dengan realized return pasar IHSG dalam periode tertentu. Beta digunakan untuk menghitung excess return to beta atau RRB dan B yang diperlukan untuk menghitung cut off point. Nih, untuk caranya seperti di samping. Next, menghitung alpha. Alpha adalah selisih antara hasil return suatu reksadana dengan hasil return yang diharapkan untuk reksadana tersebut berdasarkan tingkat hasil dari pasar. Jadi, alpha adalah ukuran kemampuan seorang manajer investasi untuk outperform atau mengalahkan pasar. Seiring kali istilah alpha dipakai untuk menunjukkan kehandalan seorang manajer investasi dalam mengalahkan return atau hasil yang diberikan oleh pasar. Yang dimana cara penghitungannya dengan mencari beta saham dan tingkat pengembalian yang diharapkan serta expected return. Next. Yang kelima, menghitung variance error residual saham. Jadi, variance error residual saham merupakan resiko tidak sistematis saham. Variance error residual saham adalah resiko yang tidak sistematis. Jadi, resiko yang dapat dihilangkan dengan cara difenotikan. Nah, untuk rumusnya seperti yang di bawah ini. Yang dicari adalah beta saham, variance return market, return saham, serta beta saham dan expected return. Next, menghitung excess return beta. Excess return to beta merupakan kelebihan return saham atas return aset bebas resiko yang disebut dengan return premium per unit resiko yang diukur dengan beta atau dengan menghitungnya dengan cara yang di bawah ini, yang dimana mencari beta saham, kemudian tingkat pengembalian yang diharapkan serta return aktiva bebas resiko. Next, dilanjutkan oleh rekan saya, Cecilia Azhara. Selanjutnya ada menghitung nilai cut-off rate. Cut-off rate atau CI adalah hasil dari bagi varian pasar dan return premium terhadap varian error saham dengan varian pasar pada sensitivitas saham individual terhadap varian error saham. Lalu di bawah ini ada caranya dengan mencari beta saham, return aktivasi bebas resiko. Lalu yang ke-8 ada menentukan nilai cut-off rate. Cut-off rate adalah hasil bagi varian pasar dan return premium terhadap varian error saham dengan varian pasar pada sensitivitas saham individual terhadap varian error saham. Lalu di bawah ini ada caranya. Lalu yang ke-9 ada menentukan cut-off point. Menentukan cut-off point adalah nilai CI yang terbesar dan menentukan kandidat portofolio optimal dengan kriteria jika ERB saham lebih besar cut-off point. Yang ke-10 ada menentukan portofolio optimal. Yang pertama, bila rasio ERB lebih besar daripada CI, maka saham masuk dalam kandidat portofolio optimal. Yang kedua, bila rasio ERB lebih kecil CI, maka saham keluar dari kandidat portofolio optimal. Yang ke-11, menghitung besar portofolio. Besar proporsi untuk masing-masing sekuritas.
Menghitung besarnya proporsi untuk masing-masing sekuritas setelah sekuritas-sekuritas yang berbentuk portofolio optimal dapat ditentukan. Lalu ada mencari hasil indeks saham dengan single index model atau SIM. Kedua saham tersebut dipilih karena memiliki nilai expected return to beta atau IRB yang lebih besar atau saham dengan nilai cut-off point sehingga layak dimasukkan dalam portofolio optimal. Bobot portofolio menunjukkan proporsi dana yang sebaiknya dialokasikan ke masing-masing saham. Nah, di sini ada nama saham Harta, bobotnya 0,83%, returnnya 70,9%, lalu hasilnya adalah minus 0,10%, lalu ada di emas 1,08%, lalu returnnya minus 9,39%, lalu dengan bobot kali returnnya 0,59%. Kesimpulan hasil seleksi saham dengan single index model. Untuk saham emas, walau mencatat return negatif sebesar minus 9,39%, tetap memiliki kontribusi positif sebesar 0,59% terhadap portofolio, menunjukkan bahwa dalam konteks diversifikasi risiko dan perhitungan ERB, emas masih memberi nilai tambah. Total return portofolio sebesar 80,29%, dengan hasil akumulasi bobot kali return sebesar 0,49%, menunjukkan portofolio ini memberikan hasil positif meskipun ada saham individual yang merugi. Dengan demikian, komposisi bobot portofolio ini, harta 0,83%, emas 1,08%, menggambarkan proporsi alokasi dana optimal yang dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan imbal hasil berdasarkan model excess return to beta. Portofolio ini disusun untuk mencapai efisiensi investasi dengan mempertimbangkan hubungan antara risiko sistematik atau beta dan kelebihan return yang ditawarkan. Lalu ada analisis fundamental. Yang pertama adalah makroekonomi dan industri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 hingga awal 2024 tetap menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan laju pertumbuhan di kisaran 5%. Kestabilan ini menunjukkan ketahanan ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal, termasuk ketidakpastian global, tensi geopolitik, serta kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed. Kondisi makroekonomi ini turut berdampak terhadap sektor industri otomotif dan perhiasan. Dua sektor utama yang menjadi fokus dalam analisis ini, industri otomotif di mana PT Indomobil Sukses Internasional Tbk atau IMAS pasti termasuk salah satu sektor yang cukup sensitif terhadap dinamika makroekonomi, terutama tingkat suku bunga, inflasi, dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2023, industri otomotif nasional mencetak penurunan penjualan kendaraan, terutama mobil, akibat suku bunga kredit kendaraan bermotor yang meningkat, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mempengaruhi biaya impor komponen. Namun demikian, IMAS tetap mempertahankan aktivitas bisnis melalui strategi diversifikasi merek, ekspansi distribusi, serta kolaborasi dengan produsen otomotif global. Masuknya beberapa merek otomotif asal Cina ke pasar industri turut memperluas pilihan bagi konsumen meskipun menimbulkan kompetisi yang lebih ketat. Di sisi lain, sektor emas dan perhiasan mengalami momentum positif sepanjang tahun 2023 dan 2024, terutama karena peningkatan ketidakpastian global yang mendukung masyarakat dan investor untuk mencari aset lindung nilai atau safe haven seperti emas. PT Harta Binata Abadi Tbk sebagai produsen dan distribusi perhiasan emas mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Permintaan emas batang dan perhiasan di pasar domestik terus tumbuh, didorong oleh kebangkitan aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi rumah tangga kelas menengah, serta gaya hidup masyarakat yang semakin harga emas dunia yang serta gaya hidup masyarakat yang semakin menghargai nilai estetika dan investasi dalam bentuk perhiasan. Di samping itu, harga emas dunia yang mengalami kenaikan turun mendorong nilai penjualan harta serta signifikan. Meskipun demikian, industri emas juga memiliki tantangan tersendiri. Volatilitas harga emas global, pengaruh suku bunga global, serta kebijakan impor-ekspor bahan baku menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi portofolibilitas perusahaan-perusahaan di sektor ini. Harta sebagai pemain utama di industri ini juga perlu memperhatikan dinamika preferensi konsumen yang mulai beralih ke model digital dan kemudahan
kemudahan pembelian emas secara daring. Di tengah situasi makroekonomi yang cukup stabil namun penuh tantangan eksternal, kedua perusahaan emas dan harta beroperasi di sektor yang memiliki karakteristik berbeda. Emas yang bunga tinggi. Emas yang bergantung pada pembiayaan konsumen harus beradaptasi dengan tekanan bunga tinggi. Sementara harta justru memperoleh momentum dari kondisi global yang tidak pasti. Perbedaan inilah yang membuat analisis terhadap masing-masing sektor menjadi penting dalam menentukan strategi investasi. Prospek PT Indomobil Sukses Internasional Tbk atau IMAS pada 2003 dan 2024. Makroekonomi dan industri otomotif pada tahun 2023, industri otomotif Indonesia mengalami pertumbuhan moderat didukung oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, tantangan secara inflasi dan suku bunga tinggi mulai mempengaruhi daya beli konsumen. Sedangkan pada tahun 2024, kondisi ekonomi yang fluktuatif dan penurunan daya beli masyarakat memberikan dampak signifikan pada industri otomotif, transportasi, dan pembiayaan. IMAS menghadapi tantangan dalam mempertahankan kinerja keuangan yang stabil. Lalu, di kinerja keuangan, pendapatan IMAS pada tahun 2024 tercatat sebesar 21,71 triliun, mengalami penurunan 0,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih tahun 2024 turun 63,05% menjadi 233,74 miliar dari 632,5 miliar pada tahun 2023. Strategi perusahaan IMAS terus berupaya memperkuat posisi di sektor otomotif dengan menambah merek mobil baru dan memperluas jaringan distribusi. Lalu ada rasio valuasi. ROA harta meningkat dari 1,65% menjadi 1,96%. Artinya perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Peningkat ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional atau pertumbuhan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset. ROE harta juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari 3,9% menjadi 4,95%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memberikan return yang lebih tinggi kepada pemegang saham dan mencerminkan perbaikan manajemen dalam mengelola model ekuitas. Serta keseluruhan harta menunjukkan tren profitabilitas yang positif dan stabil, yang merupakan sinyal baik bagi investor dan manajemen. Lalu ada rasio profitabilitas. Pada ROA harta meningkat dari 1,65% menjadi 1,96%. Artinya, perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja operasional atau pertumbuhan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset. ROE harta juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari 3,9% menjadi 4,95%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memberikan return yang lebih tinggi kepada pemegang sahamnya dan mencerminkan sebaiknya manajemen dalam mengelola model ekuitas secara keseluruhan harta menunjukkan tren profitabilitas positif dan stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Hanifah. Kemudian ada rasio likuiditas. Di sini sudah disimpulkan, terlihat bahwa HRTA memiliki current ratio yang sangat tinggi, baik pada tahun 2023 maupun 2024. Nilainya meningkat dari 5,03 triliun di tahun 2023 menjadi 5,96 triliun di tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan likuiditas, yang artinya kemampuan HRTA untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya semakin kuat. Rasio yang sangat besar ini mungkin menunjukkan kelebihan kas atau aset lancar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menunjukkan peningkatan current ratio dari 62,9 juta di tahun 2023 menjadi 67,6 juta di tahun 2024. Kemudian ada rasio solvabilitas. Di sini sudah disimpulkan bahwa saham HRTA menunjukkan stabilitas solvabilitas dengan rasio yang cukup kuat dan hanya ada peningkatan kecil dalam DER, debt to asset ratio. Kemudian IMAS menunjukkan lonjakan drastis dalam utang yang memerlukan perhatian karena bisa meningkatkan risiko gagal bayar atau tekanan likuiditas ke depannya. Oke, next. Kemudian di sini ada prospek
PT Hatta Dinata Abadi Tbk atau HRTA pada tahun 2024 dan 2023. Di mana di sini ada makroekonomi dan industri emas. Di tahun 2023, permintaan emas meningkat sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global. HRTA memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan volume penjualannya. Kemudian di tahun 2024, HRTA mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 41,78% menjadi 18,23 triliun, didorong oleh peningkatan volume penjualan emas murni sebesar 16,83% menjadi 15,11 ton. Kemudian ada kinerja keuangannya. Untuk laba bersihnya di tahun 2024 meningkat menjadi 44,59% menjadi 442,18 miliar dari 305,80 miliar pada tahun 2023. Ada juga prospek bisnis di mana HRTA memastikan prospek bisnis yang positif di tahun 2025 dan ekspansif selektif dan peningkatan efisiensi operasional. Kemudian di sini ada grafik dari analisis teknikal saham HRTA, sudah disimpulkan. Oke, dari grafik yang sebelumnya ini memperlihatkan pergerakan harga hariannya, harga harian saham HRTA-nya dari Desember 2024 sampai awal April 2025. Garis biru yang tadi itu menunjukkan SMA 100 atau Simple Moving Average, yaitu rata-rata harga 100 hari yang membantu lihat arah tren jangka panjangnya. Untuk penjelasannya, dari bulan Desember sampai Januari, di mana harga masih bergerak datar dan cenderung turun. Candle merah cukup dominan dan harga berada di bawah SMA 100. Artinya, tren masih bearish. Kemudian di bulan Februari itu sampai pertengahan Maret di mana harga mulai naik secara signifikan dan berhasil menembus garis SMA 100. Ini memerlukan sinyal awal bahwa tren mulai berubah jadi bullish. Kemudian volume perdagangannya meningkat saat harga naik, di mana ada minat beli yang kuat. Setelah itu sempat koreksi atau turun sebentar, di mana harga kembali naik lagi di akhir Maret sampai awal April. Itu menunjukkan potensi lanjutan atau tren naik. Kemudian ada juga harga saat ini sudah jauh di atas SMA 100, itu menunjukkan kondisi uptrend yang cukup kuat. Kemudian yang kedua itu ada analisis teknikal saham. Ini grafiknya dan slide selanjutnya ada penjelasannya. Dari grafik ini menunjukkan pergerakan harga harian saham IMAS dari Desember 2024 sampai awal April 2025, di mana garis biru adalah SMA 100 atau Simple Moving Average yang menunjukkan tren jangka panjang sahamnya. Berikut ada penjelasannya. Di bulan Desember sampai Februari, harga terus menurun dan banyak candle merah. Itu menunjukkan tren bearish atau turun dan tekanan jual yang tinggi. Kemudian di akhir Februari sampai Maret, harga tiba-tiba naik tajam. Kemungkinan karena sentimen positif atau berita tertentu. Tapi setelah itu harga kembali turun, menandakan euforia sesaat. Kemudian untuk SMA 100 sebagai resistance, di mana harga sempat mendekati garis SMA 100 atau sekitar 900-an, tapi gagal menembus. Ini berarti garis tersebut menjadi resistance atau batas atas yang sulit dilewati. Kemudian yang terakhir itu di bulan Maret sampai April, di mana ada tanda-tanda pemulihan harga dan dengan candle hijau mulai muncul dan volume meningkat. Ini bisa menjadi sinyal awal reversal atau pembalikan tren, tapi masih butuh konfirmasi lebih lanjutnya. Oke, next. Dari kesimpulannya, bisa dilihat metode SIM digunakan untuk menyaring saham yang layak masuk portofolio berdasarkan rasio excess return to beta atau RIB dibanding cut-off rate atau CI. Saham HRTA dan IMAS lolos seleksi untuk dimasukkan dalam portofolio. Meskipun keduanya ini menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda, komposisi portofolio yang terbentuk adalah HRTA yang dimana 0,83% dan IMAS 1,08% dengan total bobot 1,91% dan total return portofolio sebesar 0,40%. Meskipun IMAS mencatat return negatif, secara portofolio tetap memberikan kontribusi positif karena diverifikasi resikonya. Kemudian HRTA menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil dengan peningkatan signifikan pada pendapatan, laba bersih, ROA, ROE, serta nilai valuasi yang wajar. HRTA masih berada di bawah garis rata-rata jangka menengah di mana SMA 100 itu menandakan tren bearish. Meskipun ada pemulihan jangka pendek, IMAS berada di SMA 100 dengan tren jangka menengah yang bullish. Namun dengan tren jangka panjang yang menunjukkan adanya penurunan stabil. Kemudian IMAS mengalami penurunan tajam dalam laba bersih dan
profitabilitas, serta lonjakan tajam pada rasio utang atau DER naik dari 3,06% ke 30,10, yang menandakan peningkatan risiko keuangan, di mana HRTA masih berada di bawah garis rata-rata jangka menengah. Itu menandakan tren bearish meskipun ada pemulihan jangka pendek. IMAS berada di atas SMA 100 dengan tren jangka menengah yang bullish. Namun, dengan tren jangka panjang yang menunjukkan penurunan stabil, industri otomotif atau IMAS terdampak tekanan ekonomi, di mana suku bunga tinggi, daya beli menurun, dan saingan yang ketat. Industri emas dan perhiasan atau HRTA ini diuntungkan oleh ketidakpastian global, karena emas menjadi pilihan utama sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Ada juga di sini saran investor untuk saham IMAS. Perlu hati-hati dalam mempertimbangkan IMAS untuk investasi jangka pendek karena return negatif dan fluktuasi harga yang tidak stabil. Kemudian cocok untuk investor jangka panjang yang percaya pada fundamental sektor otomotif dan diverifikasi industri IMAS. Namun tetap perlu memantau kinerja emiten secara berkala. Dan disarankan untuk dilakukan analisis fundamental tambahan khususnya terhadap laporan keuangan dan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Untuk saran investor saham HRTA ini menunjukkan potensi kinerja saham yang positif dan layak untuk dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan SIM agar bisa dipertimbangkan masuk portofolionya. Kemudian disarankan untuk melakukan perhitungan beta, alpha, dan varians residual harta. Lalu bandingkan ERB-nya dengan nilai C. Jika RB hartanya kurang dari C, maka saham ini layak dipertimbangkan masuk ke portofolio optimal.